Ada kejadian penting namanya kejadian kisah ifk, fitnah, perzinahan Aisyah pada saat pulang dari Bani Mustaliq ini. Waktu pasukan lagi istirahat teman-teman sekalian, turunlah Aisyah dari gerandahnya. Jadi biasanya tradisi pasukan muslimin, istri-istri Nabi kalau dibawa, kadang-kadang Nabi bawa 2 orang, kadang-kadang Nabi bawa 1, tapi yang jelas setiap perjalanan Nabi selalu bawa istrinya. Siapa yang Nabi ajak, maka itu yang diajak pergi gitu. Pernah Nabi SAW ajak Aisyah dengan Hafsah berdua, sampai Aisyah mengatakan, saya baru mengetahui ternyata khidmah saya, pelayanan saya terhadap Nabi, ya kurang setelah saya lihat bagaimana Hafsah melayani Nabi SAW. Seperti itulah. Yang jelas setiap unta yang dipakai oleh setiap istri Nabi yang ada itu ditaruh di geranda, dan geranda ini bisa ditaruh di atas unta atau dipikul oleh 4 orang sahabat. Kebetulan waktu perang Bani Mustaliq itu dipikul oleh sahabat, gerandanya dipikul oleh sahabat, gitu kan. Kemudian Aisyah karena badannya agak kecil, dia katakan dalam riwayat, maka beliau radhiyallahu anha turun dan mengatakan dalam hadis Bukhari, pada saat pasukan lagi istirahat aku punya hajat, ya, pergi ke padang pasir menunaikan hajatnya, mungkin buang air kecil dan seterusnya. Yang jelas saya pergi ke sana. Kemudian saya pada saat pergi saya kembali ke pasukan, ternyata kalung saya jatuh. Saya pun kembali ke lokasi yang awal, gitu kan. Begitu saya kembali yang kedua kali, ternyata pasukan sudah tidak ada. Jadi Nabi SAW suruh pasukan berjalan, bergerak. Sahabat-sahabat yang mikul geranda Aisyah kira Aisyah ada di dalam karena ringan, nggak tahu kalau ini sudah pergi, lagi pergi gitu. Apalagi tadi waktu sudah pergi, balik lagi sudah kelihatan. Pergi yang kedua sahabat tidak perhatikan. Ringkas cerita, pergilah pasukan ini. Kata Aisyah, aku pun tidak menemukan pasukan, dan pada saat aku sedang duduk di atas sebuah batu membuka cadar, ya, Aisyah menunggu pasukan ada nggak yang datang. Ada satu orang sahabat Nabi yang mulia namanya Safwan radhiyallahu anhu. Safwan ini sahabat yang dikenal sekali dengan kesolehannya, dengan kebaikan akhlaknya dan amanahnya. Sampai Nabi SAW letakkan Safwan di ujung pasukan. Setiap pasukan jalan, selalu Safwan paling belakang. Tunggu pasukan sudah hilang, udah nggak kelihatan, baru dia jalan lagi. Nanti kalau ada pedang jatuh dia yang pungut, ada perisai dia yang pungut, ada kendi dia yang ambil. Tugasnya itu karena diamanahkan. Safwan lihat di lokasi istirahatnya pasukan tadi ada perempuan, dan kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis ini, Safwan mengenal wajahku sebelum turun ayat hijab. Tahu kalau ini Aisyah, gitu. Maka aku pun menutup, ya, hijab. Aisyah waktu ada Safwan menutup, dan Safwan pun tidak melihatnya, tapi dia mengenalku sebelum aku pakai hijab, dia tahu. Maka Safwan hanya mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada saat itu pun, ya, Safwan mendekatkan untanya kepadaku dan memberiku kesempatan untuk naik, dan ia pun pergi menjauh dariku. Jadi unta didudukkan, diikat talinya. Biasanya unta kalau sudah duduk itu diikat talinya, dia tenang. Kemudian dibiarkan Aisyah radhiyallahu anha naik ke unta sementara Safwan pergi jauh supaya tidak melihat aurat. Ini menandakan akhlak yang mulia dari sahabat yang mulia ini. Setelah diberikan kesempatan naik, Aisyah sudah di atas unta, barulah Safwan datang tanpa melihat sama sekali, menarik kembali tali unta kemudian jalan. Pada saat itu kata Aisyah, sepanjang jalan tidak pernah ada terucapkan satu kalimat pun dariku atau dari Safwan. Gak pernah Safwan bilang kenapa kau terlambat, kenapa kau tidak pergi, ditanya bagaimana, tidak ada sama sekali kalimat. Juga Safwan, Aisyah sendiri tidak pernah tanya, gak pernah bilang terima kasih, gak ngomong apa-apa nih. Di atas unta istri Nabi SAW, Safwan tarik tali untanya dari bawah, jalan. Pada saat teman-teman sekalian lagi berjalan seperti itu, ternyata saat kami tiba di pasukan, sudah mau tiba, pasukan rupanya sebelum tiba di Madinah, istirahat lagi. Pada saat itu teman-teman sekalian, lagi siang bolong ini. Pasukan istirahat, Aisyah datang dengan Safwan. Waktu melihat kejadian tersebut, kebetulan di dalam pasukan ada ikut Abdullah bin Abi Salul, pimpinan munafik. Dia lihat Aisyah sama Safwan, kesempatan sebarin fitnah. Maka dia mengatakan, mana bisa seorang wanita dengan seorang pria bersama-sama lalu tidak terjadi. Tapi dia kasih mubham, tidak terlalu jelas, tidak terjadi. Dia enggak bilang zina. Dia tahu kalau dia bilang zina tuduhan, dia akan dihukum. Maka tersebar ini seperti virus di pasukan muslimin. Ini gosip ini luar biasa. Kalau Aisyah berzina sama Safwan, tersebar berita begitu.
Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, saya pada saat masuk, tiba di pasukan, tidak berpikir apa-apa karena memang tidak buat apa-apa. Unta diturunkan oleh Safwan, didudukkan, saya turun lalu saya masuk ke dalam kemah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, gitu kan. Ini sudah tersebar berita nih. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, pasukan waktu sudah mau masuk ke Madinah, gitu kan, tersebar berita. Kalau begini dan begitu. Ini Abdullah bin Abi Salul yang saya bilang dalam riwayat dikatakan namanya juga Ubaidillah. Khilaf di antara ahli sejarah tentang namanya. Dia punya anak laki-laki namanya Abdullah juga. Jadi kalau saya bahasakan, kalau kita pakai riwayat Abdullah sama Abdullah, si ayah Abdullah munafik, si anak Abdullah mukmin. Ya. Jadi ada dua Abdullah, ayah dan anak. Ayahnya munafik, anaknya mukmin. Ya. Si Abdullah mukmin ini datang kepada, jadi Nabi SAW waktu dengar isu ini, beliau menyuruh pasukan jalan tidak berhenti. Selama 3 hari 3 malam teman-teman sekalian pasukan jalan terus. Gosip tentang Aisyah berzina sudah tersebar. Nabi SAW tidak nanya kepada Aisyah, pasukan disuruh jalan. 3 hari 3 malam. Mereka sholat pun ya berhenti sholat langsung jalan. Makan di atas unta, nggak ada istirahat. Kalau sudah malam sekali baru Nabi suruh istirahat. Habis sholat subuh jalan lagi. Selama 3 hari. Tujuannya adalah supaya isu ini tidak nyakin masalah. Kalau istirahat sebentar, duduk ngobrol-ngobrol, makin nyebar nih. Rupanya waktu sudah dekat pintu Madinah, gitu kan? Nabi SAW pada saat itu teman-teman sekalian sempat didatangi oleh seorang sahabat. Kalau tidak salah Zubair bin Awam, dia mengatakan, ya Rasulullah, kenapa anda begitu cepat jalan? Kenapa anda tidak istirahat? Kata Nabi SAW, belum sampai padamu apa yang disebarkan oleh Abdullah. Dia bilang, kenapa ya Rasulullah? Dia mengatakan begini dan begitu tentang keluargaku. Pintu gerbang Madinah sudah dekat, gitu kan? Maka Zubair balik ke belakang. Rupanya Zubair sampaikan, salah satu yang mendengar berita ini Abdullah, anaknya si munafik ini. Abdullah ayah munafik, Abdullah si anak mukmin. Abdullah mukmin dengar. Lalu dia datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sudah sampai ke telinga saya apa yang ayah saya lakukan. Kata si Abdullah mukmin, kalau anda mau membunuh ayah saya, jangan suruh orang lain, biar saya yang bunuh ya Rasulullah. Nah ya, ada alasannya dia bilang. Karena kalau anda suruh orang lain yang membunuhnya dan saya nanti menemui saudara saya muslim membunuh ayah saya bisa marah, saya bisa bunuh juga dia. Jadi lebih baik saya yang bunuh ya Rasulullah, tugaskan saya. Kata Nabi SAW, tidak usah, biarkan saja ayahmu. Gak ada perintah untuk membunuh, tidak usah. Rupanya Abdullah ini penasaran, apa yang dia buat teman-teman sekalian? Dia henuskan pedangnya, dia berdiri Nabi kan di depan pasukan, ayahnya ada di belakang pasukan. Maka Abdullah berdiri di pinggir pasukan, jadi pasukan lagi jalan, dia berdiri di samping sambil pegang pedangnya dihenuskan. Dan biasanya orang kalau seperti ini nunggu musuh, gitu kan? Orang-orang semua lihat, kenapa Abdullah ini, ada apa? Orang nggak ngerti masalahnya. Tapi orang semua lewat, nggak ada yang ditahan sama Abdullah. Sampai ayahnya tiba. Begitu ayahnya tiba, lalu kemudian dia letakkan ya pedang di leher ayahnya. Dan dia mengatakan, rupanya waktu itu si munafik ini, si Abdullah munafik menyebarkan berita. Menyebarkan berita. Kalau ada masalah ini sebenarnya di sini. Ada masalah. Sebelumnya saya reviewkan dulu, ada tadi yang saya terlupa teman-teman sekalian. Jadi di tengah jalan, waktu pasukan lagi istirahat juga, gitu kan? Sebelum kasus Aisyah datang dengan Safwan, ada yang saya lupa di situ. Rupanya ada 2 orang, satu budaknya Umar bin Khattab, satu budaknya orang Ansar, lagi ngambil air di kali. Sekali lagi, ini terjadi sebelum Aisyah sama Safwan tiba di pasukan. Kita review kembali. Pada saat itu teman-teman, rupanya 2 orang budak ini bertengkar. Rupanya ambil air, entah terjadi apa, clash di antara mereka. Waktu clash ini, gitu kan, mereka saling lempar air. Rupanya budak yang dari Umar bin Khattab dari Mekah ini, orang muhajir, dia henuskan pedangnya. Dia mengatakan, hai orang muhajirin, bantulah saya. Orang Ansar dengar itu, henuskan pedangnya. Hai orang Ansar, bantulah saya. Terkumpul di belakangnya budaknya Umar dari Mekah ini, orang-orang muhajirin, terkumpul orang Ansar. Dan ini orang baru pulang dari perang. Apa saja bisa memicu peperangan gitu kan. 2 orang ini 2 kubu sudah mau perang. Ada orang yang melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah begini kejadiannya. Maka Nabi SAW datang, Nabi mengatakan, apakah masih ada dakwah jahiliyah di antara kalian?
fanatisme rasis begini, sementara saya berada di tengah-tengah kalian? Kok masih ada yang mengatakan begini dan begitu? Karena ini mau perang ini. Tinggalkan karena ini membinasakan kalian. Berhenti, bubar semua. Abdullah bin Abi Salul, kepala munafikin, dia kan termasuk tokohnya suku Khazraj. Ada suku Arab Madinah dari Ansar ini dan suku Khazraj. Dia salah satu tokohnya. Waktu dia dengar, dia bilang, apakah muhajirin sudah kerjakan itu buat kami? Pasti nanti kalianlah yang telah membuat ini sampai mereka bisa masuk ke dalam pasukan kita, masuk di kota Madinah. Kalian yang terima mereka. Mestinya nggak usah diterima tuh muhajirin masuk ke Madinah. Nggak perlu kita bertemu sama mereka. Seperti itulah kurang lebih bahasanya. Maka pada saat itu teman-teman sekalian tersebar isu. Kalau mereka tiba di Madinah, kata Abdullah munafik ini, kalau mereka tiba di Madinah kita akan usir. Bukan cuma orang-orang Mekah, termasuk Nabi Muhammad SAW kita akan usir. Seperti itu. Nanti kita bacakan dalam surah Al-Munafikun, turun ayat menjelaskan masalah itu. Yang jelas teman-teman sekalian, rupanya waktu kejadian ini, Abdullah ini, ya, si munafik, merasa terpukul karena tidak jadi peperangan dan dipisah. Gitu kan? Waktu dia lihat Aisyah datang dengan Safwan, dia sebarin berita tadi isu. Karena tadi gosip yang pertama nggak berhasil, perang nggak jadi. Sekarang dia mau buat yang kedua ini. Kita langsung pindah ke kisah tadi. Maka Abdullah si anak meletakkan pedang di atas lehernya, di leher ayah, lalu ayah mengatakan, ada apa wahai Abdullah? Apa kau sudah mulai durhaka dengan orang tuamu? Kata Abdullah anaknya, demi Allah kau tidak akan pernah lewat hai ayahku sampai diizinkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah izinkan saya lewatkan, kalau enggak saya akan bunuh kamu. Kata ayahnya, kau durhaka. Dia mau coba bergerak. Betul-betul si Abdullah ini terkenal mahir dalam memainkan pedang. Dia coba menetakkan dan serius. Ini kalau ditarik bisa terluka lehernya ayahnya. Dia lihat anaknya serius, dia mengatakan baiklah. Dia tidak bergerak. Dilapor kepada Nabi SAW. Ini beritanya begini nih. Nabi SAW bilang, sampaikan kepada Abdullah si anak, izinkan ayahnya untuk masuk Madinah. Gitu kan. Ringkas cerita sudah selesai ini teman-teman sekalian. Masuklah ke Madinah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, saya melihat beberapa hari perilaku Nabi SAW berubah. Enggak seperti biasanya. Biasanya Nabi SAW itu suka bercanda, kalau saya sakit ditanya, ini enggak ada sama sekali. Nabi bicara seperlunya saja. Kata Aisyah, lalu kemudian saya pun berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau anda tidak punya hajat dengan saya, izinkan saya ke rumah orang tua saya. Ini termasuk adab dalam rumah tangga teman-teman sekalian. Bagaimana Aisyah radhiyallahu anha pada saat suaminya berubah sikap, tidak langsung spontan, marah-marah, segala macam, atau menuduh suaminya segala macam, tidak. Aisyah dengan tenang, tapi dia lihat ada perilaku yang berubah, dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau anda tidak punya hajat dengan saya, izinkan saya pulang ke rumah orang tua saya. Ada sampai ada punya hajat baru saya datang. Nabi SAW mengatakan baiklah, diantarlah ke rumah Abu Bakar.